Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang ke-14 ya, 14 gini ya. Pertemuan ke-14 ini pertemuan yang terakhir ya, terakhir di semester ini. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini kameranya terlalu dekat enggak sih? Munduran. Udah pas aja deh. Hari ini tuh materinya belajar fashohah dan tartil. Fashohah dan tartil. Ibu kasih contoh bacaan yang pasti muncul di soal ya, di soal praktek tajwid. Kalau praktek tajwid bisa ditebak nih soalnya, pasti ada nih soal yang ini. Bacaannya ini nih, boleh di apa ya namanya? Nanti deh ibu fotoin aja ya. Kalau diginiin kayaknya nggak kebaca ya. Kebaca nggak? Enggak ya, nggak kebaca ya. Nanti ibu foto ya, ibu share. Ibu share dulu baru tayang video ya. Mana aja deh, yang penting ibu share ininya, bacaannya. Dari nomor 8 dulu. Oh, nomor 9 bukan 8. 9. Kalian perhatikan bacaan ibu ya, fashohah dan tartilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy. Qul
huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Shadaqallahul azim. Nah, ini ada 4 ayat ya, berarti 9, 10, 11, 12 ini pasti muncul di soal karena ini bacaan gharib ya. Baik, Ibu bahas dulu ya dari yang nomor 9. Nanti kalian kalau ujian diusahakan bacanya harus yang tenang ya, jangan buru-buru bacanya kayak tadi Ibu baca tuh. Jadi jangan jangan keburu nervous tuh, jangan keburu kebawa cerita-cerita dari kakak tingkat katanya PPTK itu susah, nilainya susah. Jangan kayak gitu ya, dihilangin pikiran kayak gitu ya, karena PPTK itu mudah bacanya ya, anggap aja kayak baca biasa gini. Kayak Ibu kan lagi baca biasa nih, padahal lagi ujian pura-puranya gitu. Jadi walaupun lagi ujian, yang sekiranya kayak baca biasa aja di rumah, bacanya jangan buru-buru karena kehati-hatian itu dinilai, ketenangan dinilai ya, nggak cuman dari fasohah aja, nggak cuman dari tajwidnya aja, ketenangan juga dinilai. Harus hati-hati bacanya, pelan ya, kan mau dinilai nih. Kalau bacanya buru-buru, nanti yang ujinya mau nilainya bingung. Sama kayak kalau kalian bikin VN terus bacanya buru-buru, Ibu tuh mau ngoreksinya tuh bingung, mau ngoreksi ini tadi salahnya di mana, apalagi yang salah tuh bingung karena terlalu cepet bacanya. Jadi nanti kalau kalian ujiannya kan katanya hari ujian tulis hari Kamis ya katanya ya, lusa ya. Terus ujian lisannya mulainya hari Jumat kan. Nah, nanti pas hari Jumat barangkali ada yang kebagian hari Jumat atau Senin, Selasa atau Rabu, harus hati-hati bacanya. Jangan nervous, jangan deg-degan, anggap aja lagi baca biasa. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jangan kayak gitu. Karena kalau kayak gitu pengujian nanti sebel. Ini orang mau ujian kok buru-buru banget. Sama kayak Ibu kalau VN kalian buru-buru tuh ada rada sebelnya sedikit sih, soalnya Ibu bingung ngoreksinya terlalu cepet gitu. Jadi harus hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti gitu ya. Terus mad arid li sukunnya dipanjangin ya. Nirrajim, jangan nirrajim. Nirrahim. Nah, kayak gitu. Dipanjangin 6 harokat ya. Ini triknya ya, salah satu triknya tuh. Berarti yang tadi harus tenang yang pertama tuh ya. Jangan grogi, karena kalau awalnya udah grogi itu pasti kesananya nggak bener tuh, ngeblank semua kalau awalnya udah grogi tuh. Terus yang kedua, kalau mad arid li sukun dipanjangin ya. Terus dita'awud, apalagi dita'awud nih apanya ya, penilaian pertama tuh dita'awudnya. Kalau penguji tuh biasanya gitu, penilaian pertama dita'awudnya. A'udzu, hamzah sama ainnya jangan sampai ketuker au atau hamzah semua jadi au gitu. A'udzu. Terus yang rawan banget, sering banget salah tuh di jimnya, jim nirwajim gitu ya. Jangan nirwajim tapi nirwajim, jim jaji jubaje. Kalau penguji biasanya Ibu ya nguji tuh dilihat dari ta'awudnya dulu. Dia ta'awud dapat nilainya berapa nih? Misalnya dari ta'awud udah Ibu kasih nilai 8. Terus pas basmalah, terus ke bawahnya lagi ada yang salah, turun deh jadi 7. Terus ada yang salah lagi, turun deh jadi 6 gitu. Jadi kalau bisa ta'awudnya tuh harus bisa ngasih ekspektasi ke penguji tuh tinggi gitu. Ta'awudnya 10 berarti nanti turun-turun paling 8 atau 7 gitu. Kalau udah ta'awudnya aja udah 4 misalnya, baru ta'awud, kata pengujinya tuh di ta'awudnya aja ini dapetnya 4, berarti kalau baca-baca selanjutnya ada yang salah jadinya 3, ada yang salah lagi jadinya 2 gitu. Jadi usahakan di awal tuh harus memberikan kesan yang baik gitu ya.
ta'awudnya harus yang benar. Nah, itu tipsnya. Terus tadi mau bahas ya. Yang nomor 9 ya. Waqala rukabu, ini pasti muncul di soal ya. Makanya ibu pilih ayat ini nih. Pasti muncul di soal praktek tajwid. Tapi ini sih prediksi ibu ya. Soalnya ibu juga belum dapat sih lembar soalnya. Prediksi aja. Kayaknya pasti muncul. Soalnya ini bacaan gharib. Kalau gharib kan cuman itu aja ya, nggak ada bacaan yang lainnya tuh. Cuman ini aja gharib tuh. Maksudnya yang ini tuh pasti ini. Ibu ngomong apa sih, bingung. Yang nomor 9. Waqala rukabu, roknya monyongin ya. Waqala rukabu, jangan waqalar, monyongin. Waqala rukabu fiha bismillahi majriha. Maju, keluarin kol-kolahnya. Majriha, oreknya monyong dulu ya. Jangan langsung majre, orek monyong. Majriha wa mursaha. Nah, ini apanya ya? Penilaian utamanya tuh di majrehanya. Jadi enggak semua ayatnya betul-betul dinilai banget. Yang dinilai banget tuh yang jadi apanya ya? Maskotnya kali ya. Nama lainnya tuh apa ya? Pokoknya intinya tuh di majrehanya. Namanya imalah. Nah, nanti penguji tuh pasti misalnya coba baca nomor 9. Nah, penguji tuh yang pengen tahu tuh di majrehanya, dia bisa apa enggak baca majrehanya, apakah dibacanya majroha atau dibacanya majriha gitu. Jadi harus tahu ini penguji tuh mau taunya yang mananya gitu. Kalau ada majrehanya berarti yang dinilai itu majrehanya, yang lainnya juga dinilai, tapi yang utamanya tuh Bismillahi majriha wa mursaha gitu ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Banyak nyamuk, Cak. Inna, tahan 3 harokat ya. Kalau ada idgham bi ghunna musyaddada itu harus ditahan 3 harokat, jangan sampai lupa ya. Ibu ngoreksi tuh banyak banget yang pada lupa ditahan 3 harokatnya, jangan sampai lupa ya. Kalian mau ujian loh, besok ujian, harus sering latihan ya. Lusa latihan, lusa kan mau ujian, kalian latihan yang sering deres ya. Terus yang nomor 10-nya, qalu ya abana malaka. Nah, ini yang sering salah tuh di mad tabi'inya, nggak stabil. Ini kan banyak nih mad tabi'inya. Qalu mad tabi'i. Qalu ya kalau ya ini mad wajib. Panjangin 5 harokat. Abanama. Nah, banama ini 2 harokat semua, harus stabil ya. Stabil tuh panjangnya sama, nggak boleh ada yang lebih panjang. Qalu, nah caranya tuh diayun biar nggak ada yang kepanjangan atau kurang panjang. Jadi kalau ada mad tabi'i diayun. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, ini penilaian utamanya di la ta'manna karena ini bacaan ismam ya, gharibnya di sini, ismamnya di sini. Penilaian yang utamanya tuh di sini. Senyum yang senyumnya la ta'manna. Jadi ketika monyong tuh nggak ada bunyi u-nya, tetap bunyinya en. La ta'manna ala Yusuf. Gitu. Yusuf. Jangan lupa senyum dulu. Yusuf. Kalau nggak senyum dulu nanti ketukar sama shod. Yusuf. Jadi kayak shod ya. Biar nggak ketukar, senyum dulu. Yusuf gitu. Terus la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Terus yang nomor 11-nya. Bi'salismu. Nah, ini penilaian utamanya di sini, di bi'salismunya. Kalau ada kalimat bi'salismu berarti yang dinilai utama tuh ininya. Namanya naql ya. Naql, N-A-Q-L.
Bi'sal ismu tulisannya, dibacanya bi'salismul, bi'salismu ya, bukan bi'sal ismu, bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Gitu. Fusuqu, jangan lupa senyum dulu. Fusuqu. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Gitu. Terus yang terakhir yang 12, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu. Nah, ini ada a'jamiyah. Kalau a'jamiyah yang pertama ini bukan tashil, masih biasa dibacanya ya. A'jamiyyan laqalu, enggak ditashil. Tashil itu artinya gelombang, menggelombangkan. Berarti bacanya tidak digelombangkan, biasa aja bacanya ya. A'jamiyyan laqalu gitu. Laqalu laula fussilat ayatuh gitu. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Nah, kalau a'jami yang keduanya baru ini tashil ya. Bacanya digelombangkan gitu. Jangan dipanjangin, digelombangkan. Jadi hamzah dulu menggelombang, baru bunyi ain. Gitu. Ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Nah, ini penilaian utamanya ada di a'jamiyyun, namanya tashil gitu. Jadi kalau kalian ketika ujian praktek tajwid tuh harus tahu ini tuh yang jadi nyamca yang jadi penilaian utamanya tuh di mananya. Tapi bacaan lainnya juga dinilai, cuman ada nilai utamanya di mana gitu. Targetnya tuh di mana. Kalau nomor 12 berarti targetnya di tashilnya. Bisa nggak nih tashilnya? Gitu. Jadi harus dihafal bacaannya. Oh, A'jami itu tashil, caranya kayak gini, cara bacanya harus diingat. Ingat bacaannya, ingat cara bacanya. Jangan cuma ingat bacaannya aja. Ingat nih bacanya A'jami tapi nggak tahu cara bacanya. Jadi bacanya ayatuhu A'jami, tashilnya jadi hilang. Gitu. Nanti kalau ujian praktek tajwid nanti biasanya ya kan pakai video call ya, nanti itu paling penguji coba baca nomor 8 misalnya, terus kalian baik pak, baik bu, saya akan membacakan nomor 8, terus kalian baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bacanya yang tenang ya, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jangan lupa ta'awud sama basmalah dibaca ya. Jangan langsung baca ayatnya aja. Misalnya coba baca nomor 8, terus kalian langsung wala yajrimannakum syana'anu. Nah, nggak boleh ya. Itu mengurangi nilai. Kalau suruh baca, bacanya dari ta'awud dulu, kemudian basmalah. Terus kalau udah selesai diakhiri dengan tasdiq. Misalnya kalian suruh baca nomor berapa? Nomor 10. Udah baca ta'awud sama basmalah nih ya. Terus lanjut baca ayatnya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'man maafin ya, tenggorokannya kering. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun.
yusbihun. Shadaqallahul azim. Gitu, diakhiri dengan tasdid. Tapi kalian sih nanti pas ujian nggak usah pakai tenggorokan kering ya. Sebelum ujian harus udah siap tenggorokannya nggak kering. Kalau bukan ini udah dari tadi ngomong nih udah 20 menit. Ini pakai kamera depannya soalnya kameramennya lagi ada perlu. Jadi ini kamera sendiri. Maafin kalau layarnya muka semua. Terus kalau tahsin qiraah, banyak nyamuk malam sih soalnya. Kalau tahsin qiraah yang teki tuh mirip-mirip kayak praktek tajwid, cuman bedanya kalau tahsin qiraah yang dinilai itu sifat dan makhrajnya, sifatul huruf dan makhrijul huruf. Kalau yang praktek tajwid yang dinilai hukum-hukum tajwidnya. Hukum tajwid kan udah ibu ajarin semua ya, dari mulai laqab huruf, hukum tajwid itu dari yang pertama tuh TBS, yang taud basmalah surat, sampai yang paling akhir tuh apa? Al-gharib wal mushkilat. Nah, semuanya itu dinilai. Dari mulai TBS, guna musyaddadah, lafadz Allah, hukum ro, terus ada qalqalah, ada idgham, ada emad, ada tanda waqf, yang terakhir ada al-gharib wal mushkilat. Itu semuanya dinilai. Kalau yang praktek tajwid, kalau yang tahsin qiraah yang dinilainya makhrijul huruf dan sifatul huruf. Makhrijul huruf misalnya ketika baca makhrajnya kan di pangkal tenggorokan, makhrajnya di tengah tenggorokan. Itu harus kedengeran bedanya. Kerasa bedanya tuh. Nah, itu yang dinilai itunya. Contohnya ya, nyeru jim kan nggak boleh pakai angin. Kemudian itu kan berarti jimnya jahar, terus kalian baca ada anginnya, berarti jimnya salah. Nirwajim, nah itu berarti jimnya belum benar, harus diperbaiki huruf jimnya. Emang yang paling sering banget terjadi kesalahannya di huruf jim ya, karena udah biasanya jim, jaji, jubaje, biasanya kan gitu ya. Ibu juga dulu gitu. Nah sekarang sih alhamdulillah, karena belajar jadinya alhamdulillah bisa. Kalian juga pasti bisa kalau belajar terus ya. Apalagi nih suka bingung ya kalau ngomong sendiri tuh ya. Lanjut ke ada yang minta itu aja, bedah soal katanya. Hafalan surat belum dibahas ya. Kalau hafalan surat nanti pengujinya paling nyuruh aja baca surat ini, atau silahkan kalian lanjutkan. Misalnya pengujinya baca Malikin Nas, silahkan lanjutkan Ilahin Nas, kaliannya baca gitu. Atau baca min syarri ma khalaq, terus kalian lanjutin gitu. Itu mah contohnya surat-surat pendek ya. Hafalan suratnya jangan lupa sampai Al-A'la ya. Dari An-Nas sampai Al-A'la dihafalkan ya. Ibu kan udah nyuruh kalian ngafalin sampai Al-A'la dari awal banget tuh, dari semester. Dicicil hafalannya, dicicil. Karena nanti diujinya sampai Al-A'la. Yang sabbihisma rabbikal a'la gitu. Kalau yang tajwid tulis nih, tadi tuh ada yang request. Mana sih ini bukan request, katanya bedah soal gitu. Kalau ini mah contoh soal tahun berapa nih? Tapi kayaknya mah nggak jauh beda ya. Cuman bedanya ini esai. Kalian lebih enak pilihan ganda. Kayaknya mah pilihan ganda kayaknya. Soalnya semester kemarin pilihan ganda. Online sih. Kalau ini contoh soal yang bukan online ya. Udah ibu share kan soalnya? Contoh soalnya ini contoh soal tahun 2019 nih tuh. Masih nekuk ya, nggak usah deh, udah ibu fotoin juga ya, lihat aja di foto ya kalian. Berarti kalian nyimak video ini sambil dilihat soal yang dari ibu ya, contoh soal yang dari ibu. Ini kalau ujiannya nggak online, soalnya seperti ini, nanti tinggal diisi di bawah kolom-kolomnya aja. Kalau online tinggal diklik-klik aja jawaban yang menurut kalian benarnya. Yang nomor 1, Ailiyin, yang dilingkarin tuh huruf ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun, berarti jawabannya mad
tamkin ya. Nanti ibu share deh kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini bukan kunci jawaban buat nanti ini. Ini mah tahun 2019. Terus wal akhirata ini yang dilingkarin huruf hamzahnya za ya, bukan alif lamnya, bukan wal a-nya, hamzahnya aja, wal akhirata. Namanya mad badal. Kenapa mad badal? Karena ada hamzah dibaca panjang di awal kalimat, wal akhirata. Kalimat utamanya kan akhirata, nggak dilihat dari tulisannya, dilihatnya tuh dari kata dasarnya akhirah. Wal akhirah, akhirah kan a-nya di depan, di mad badal. Kemudian majoreha yang dilingkarin huruf ro-nya, bukan ro tafhim ya jawabannya, karena majoreha ini bacaan gharib. Jadi yang ditanyakan gharibnya. Ini bacaan gharib apa? Namanya imalah ya. Gitu. Jadi jangan sampai ketuker. Yang dilingkarin ro kalian jawabnya ro tafhim. Harus tahu ini targetnya ro-nya atau imalahnya. Imalahnya. Iya, ro-nya atau gharibnya. Kalau bacaan gharib yang ditanya pasti gharibnya ya, bukan hukum yang lainnya. Kalau bacaannya bacaan gharib. Terus lamnya, mim sukun bertemu dengannya idhar syafawi. La ta'manna, manna dilingkarin ta'mannanya. Berarti yang ditanya tuh bukan nun bertasdidnya, bukan fathah bertemu alifnya, tapi gharibnya, namanya ismam ya. Nomor 5 ismam. Banyak nyamuk. Namanya ismam, la ta'manna gitu. Terus al-hadab yang dilingkarin ba-nya aja. Jadi apa jawabannya? Huruf ba-nya disukunkan, terus tidak ada tasdidnya. Hadab. Nomor berapa sih ini? 8. 4. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Qalqalah wusto ya. Padahal ini yang bikin kunci jawaban juga ibu. Barangkali beda gitu ya. Qalqalah wusto ya, karena qalqalahnya disukunkan dan tidak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya kan namanya kubro ya. Nomor 7. Al-musaytirun. Al-musaytirun. Ada tanda sin di bawah shod. Namanya apa yuk? Sin di bawah shod itu namanya jawazul wajhain, karena sinnya shadnya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Kalau tanda sinnya di bawah, kalau tanda sinnya di atas namanya ibdal, mengganti shad dengan sin. Terus nomor 8 tade qalqalah sugro, karena dalnya sukun asli. Lakum mi yang dilingkarin itu mim sukun dengan mimnya, berarti idgham mimi, bukan guna musyaddadah ya, karena kan guna musyaddadah setiap mim dan nun yang bertasdid itu guna musyaddadah, tapi itu tasdidnya harus tasdid asli, bukan karena sebab lain. Kalau ini ada mim bertasdid, ini karena ada sebab lainnya, itu karena ada idgham mimi, munculnya tasdid karena ada idgham mimi. Jadi jawabannya idgham mimi, bukan guna musyaddadah. Qabli hila ada ha kasroh dibaca panjang. Setiap hu dan hi yang dibaca panjang itu namanya mad silah. Ketika bertemu lam atau selain hamzah namanya mad silah qasirah. Lahwang faddu nih, banyak nih yang bacanya lahwang faddu. Ini dibacanya lahwanil faddu karena ada tanwan bertemu dengan sukun, nunnya nun sukun kan susah bacanya. Lahwanil faddu dikasih nun, namanya nun iwad atau nun wiqayah. Jadi ini jawabannya bukan lahwa faddu, bukan ikhfa jawabannya, tapi jawabannya nun iwad atau nun wiqayah. Nah, ibu minum dulu ya, ngomong mulu tenggorokannya kering. Mana tadi? Nomor 11 ya. Nomor 12. Allah. Apa nih? Allahu khair. Mad
farqi atau mad farqu sama zaya. Bukan lafadz Allah taglid ya, karena ada tanda cepetnya. Tahu cepet kayak alis gini, kalian gitu tuh. Ya. Kalau Allah kan dibacanya pendek. Allahu shomad. Kalau ini panjang. Allahu khair. Namanya mad farqi. Bi'salismu. Dilingkarin lismunya. Ini yang ditanya bukan alif lamnya ya, bukan alif lam komari ya, yang ditanya gharibnya, karena bi'salismu ini bacaan gharib, jadi jawabannya naql. Terus bunyanun, nun sukun bertemu dengan ya, jangan sampai kalian jawabnya idgham bil gunnah ya, karena ini dalam satu kata. Kalau idgham bil gunnah harus di dua kata ya, jadi jawabannya idhar wajib. Bunyanun, sinwanun, qinwanun, itu bacaan idhar wajib. Lan nad'uwa, terus depannya ada buletan. Lan nad'u dibacanya, namanya sifir mustadir. Kenapa sifir mustadir? Karena ini adanya di tengah ayat. Setelah tanda ininya nih, buletannya di depannya nggak ada tanda ayat. Kalau ada tanda ayat namanya sifir mustaqil. Kalau ini kan nggak ada, berarti sifir mustadir itu ciri-cirinya ya. Terus madza ikhfa awsa, nun sukun bertemu dengan dal. A'jami. Nah ini bacaan tashil lagi. Namanya bacaan gharib lagi, namanya tashil. 18 ada tanda waqaf shadlam dilingkarin, namanya al-waslu aula. Nomor 19 ba'id, yang dilingkarin 3 huruf, ain ya sukun dan dal, berarti yang ditanyakan itu mad arid lis sukun. Coba di sini benar nggak sih menjawabnya? Benar, mad arid lis sukun, karena yang dilingkarin 3 huruf, ain ya sukun dan dal. Kalau yang dilingkarin cuman dalnya aja, berarti jawabannya qalqalah ya. Jawabannya qalqalah kalau yang dilingkarin 1 huruf. Kalau yang dilingkarin 3 huruf berarti yang ditanyakan itu madnya. Terus as-samawat, asy-syamsiyah, karena alnya enggak dibaca. Nafilatalak, tanwan bertemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Terus bihi wal arham, ada tanda jim kecil, namanya waqaf jaiz. Terus an-najdain, dain, ini yang dilingkarin 3 huruf ya, berarti jawabannya madlayin. Kalau yang dilingkarinnya 2 huruf, da sama ya sukunnya za, namanya sifatlin. Kalau ini kan nunnya juga dilingkarin ya, jadi namanya madlayin, bukan madlain, layin. Terus fihi muhana, ayo apa jawabannya? Ini bacaan gharib ya, namanya mad mubalaghah, bukan hi-nya. Kemudian kalian jawab mad silah qasirah ya. Kalau fihi muhana cuma ada 1, namanya mad mubalaghah. Terus alwi ikhfa ausat. Kullu firqin yang dilingkarin 3 huruf. Ro-nya berarti yang ditanyakan ya, firqin, namanya ro jawazul wajhain, karena boleh dibaca tarkik firqin atau tafkhim firqin gitu. Terus jaa, mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena ada fathah bertemu alif kemudian bertemu hamzah. Aywaja qayyima, ada sin kecil, namanya saktah, berhenti sejenak tanpa napas. Wala usyriku, ada apa nih? Wala mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, apa namanya? Mad jaiz munfasil. Terus al-kuffaro, ada tanda qaf lam kecil, namanya al-waqfu aula. Kemudian
ambihum ikla belum sun bertemu dengan ba ya. Syuraka roknya za ro tafkhim. Qasim mim sinnya aja yang dilingkarin jawabannya sim mim ada idghamnya ya, berarti jawabannya mad lazim harfi mutsaqqal. Ya'lamillah kasroh bertemu lafad Allah, namanya lafad Allah takhfif. Indahu illa mad silah tawilah. Bener gak sih? Masilah tawilah 35. Iya bener. Soalnya ini yang dilingkarinya 3 huruf, barangkali yang ditanya mad tabi'inya. Berarti ini yang ditanya mad silahnya ya, bukan mad tabi'inya. Al-ard itu namanya waqaf raum atau waqaf isyarah. Al-haqqah mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, karena ada fathah bertemu alif bertemu dengan tasydid. Mad tabi'i bertemu tasydid ya. Terus yang kuthu ikhfa ab'ad. Yauma idin na'ima yau. Kalau yau tuh namanya sifat lin, jangan dituker ya. Kalau sifat lin, kalau mad lain. Terus syahidun ala dun'a idhar halqi. Al jannata al-qamariyah muhit yang dilingkarin toknya aja, berarti yang ditanyakan qalqalahnya, namanya qalqalah wusto. Kalau yang dilingkarinya 3 berarti yang ditanyakan mad arid lisukunnya, jadi harus jeli matanya tuh, harus mendelik, nggak boleh ngisinya sambil ngantuk gini, nggak boleh, nanti salah huruf kan bahaya. Terus amanatahu maknya panjang, namanya mad tabi'i. Hamim haknya aja namanya mad harfi. Idza yasr apa namanya yasr? Ro tafkhim, karena sebelum ro-nya dia berharokat sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah, jadi namanya ro tafkhim. Idza yasr gitu. Pokoknya yasr. Bener gak sih? Iya bener ro tafkhim. Soalnya takutnya ro tarkik, soalnya ro-nya berharokat kasroh. Kalau dibacanya idza yasri baru kasroh, tapi ini kan ada tanda ayat idza yasr, jadinya ro tafkhim karena disukunkan. Terus 46 subhanallah, nah ini lafaz Allah taghlil. Yalhadzalika sukun bertemu dengan dha idgham mutaqaribain. Terus mindu itu ikhfa akrab. Syu'ada apa ya terakhir mad aywad gitu. Nah ini contohnya, contoh soal ujian tulisnya katanya Kamis ya, berarti besok dong Kamisnya. Kalian semangat ya ujiannya, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik, lulus semua di semester 1. Ibu pengennya kalian tuh lulus semua di semester 1. Usahakan yang terbaik ya, biar nanti di semester 2 tinggal dipoles aja, tinggal dibagusin nadanya gitu, tinggal diperhalus bacaannya. Kalau yang masih gak suka belajar di rumahnya, harus lebih sering lagi belajarnya ya, banyak-banyak deres. Kalau deresnya udah sering, udah banyak, insya Allah bisa. Jadi harus rajin belajar, sering-sering baca Quran maksudnya ya. Berarti apalagi ya, tadi tuh ada yang request beda soal udah nih ya, ada juga yang nanya tipsnya menjelang ujian. Tips menjelang ujian, ketika mau ujian tajwid tulis itu yang dipelajari teorinya, jadi jangan lupa malamnya belajar dulu teorinya ya, diulang-ulang lagi mulai dari TBS, ta'awud, basmalah, surat sampai dengan al-gharib wal mushkilat. Itu materinya ada semua di situ. Mulai dari pertemuan keberapa berarti? Pertemuan pertama kontrak belajar ya sama lakob. Kontrak belajar sama apa sih, lupa. Yang kedua
lakob ya. Ketiga makhraj itu 2 kali apa sekali sih. Terus sifat, pokoknya mulai dari ke-6 apa ke-7 ya, pertemuan ke-6 atau ke-7 tuh kalian lihat lagi deh, barangkali lupa-lupa. 6, 7, 8, 9, 10 sampai yang terakhir 13 itu semuanya materi tajwid ya. Yang materi tajwid silakan dilihat kembali, kemudian dihafal biar bisa ngisi soalnya. Harus dihafal kalau teori tuh ya, nggak teori aja sih, praktek juga dihafal senyum-senyum monyong-monyongnya, mana yang pakai angin, mana yang nggak pakai angin, itu juga harus dihafal ya. Untuk tajwid tulis, jadi tajwid tulis tipsnya itu malamnya harus belajar dulu biar materinya pada nyangkol lagi di otak gitu. Terus kalau untuk prakteknya ada 3 kan, praktek tajwid, tahsin qiraah, dan hafalan surat. Kalau yang praktek tajwid itu tipsnya enggak praktek tajwid aja nih, buat semua yang hafalan semua yang tes lisan itu yang pertama harus tenang, jangan grogi. Kalau diawali dengan grogi bacaannya pasti berantakan, jadi harus hati-hati. Yang kedua itu di ta'awudnya, hati-hati karena ta'awud ini nilai pertama kalian di benak penguji tuh. Kalau kalian udah baca ta'awud, penguji tuh udah mau ngasih nilai segini, dilihat dari ta'awudnya aja. Kemudian kalau bacaan kalian makin bagus bisa jadi nilainya naik. Misalnya ta'awud kalian nilainya 4, tapi ketika ke bawah-bawah kok jadi makin bagus ya, bisa jadi 5. Tapi biasanya kesana jadi turun gitu, karena maskotnya ada di ta'awud tuh a'udzubillah, namanya ta'awud ya. Barangkali ada yang belum paham, masa sih nggak paham dong ta'awud ya. Jadi ta'awudnya diperbaiki, dibagusin biar ekspektasi penguji itu udah bagus, udah nilainya 9 gitu. Itu buat yang semua ujian lisan. Aduh plak nyambuk. Terus kalau untuk pretelannya, praktek tajwid itu harus dihafal gharibnya, terutama gharib ya. Gharib tuh nggak cuman hafal bacaan aja, dihafal cara bacanya. La ta manna, senyum ya. Bi salismul fusuqu, senyum dulu fusu ya. Terus ajamiyu, diingat-ingat, itu yang kedua bukan yang pertama. Ajamiyu kedua. Kalau yang pertama masih biasa aja bacanya. Terus manjureha itu harus dihafal ya, karena nilai maskotnya ada di bacaan-bacaan gharib ya. Bacaan lain juga dinilai, tapi kalau ada bacaan gharib itu pasti diperhatikan banget sama pengujinya ya. Ini bisa nggak nih baca gharib. Terus untuk hafalan surat, tipsnya kalian hafalin di rumahnya. Biar cepet hafal tuh biasanya kalian sholat kan ya, sholat dong. Nah kalau sholat kan ada Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat tuh. Nah ketika baca surat setelah Al-Fatihah itu surat yang sedang kalian hafal. Misalnya kalian lagi ngafalin Al-Fajr, nah setelah Al-Fatihah kalian baca Al-Fajr gitu. Nggak apa-apa sholatnya lama juga jadi makin bagus. Terus biasanya kalau lagi ngafalin tuh sholatnya jadi lebih khusyuk, soalnya nggak inget kemana-mana, ingetnya ke hafalan gitu. Wal fajr, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Aduh, apalagi ya, wal laili idza yasir, apalagi ya. Jadi yang dipikirin tuh hafalannya. Nah nanti kalau sambil sholat kalian baca surat yang sedang kalian hafal, nanti cepet hafal. Duhur bacanya surat Al-Fajr, misal asar bacanya surat Al-A'la, maghrib bacanya surat Al-Ghoshiyah sama misalnya sama Al-Balad gitu, biar nanti cepet hafal. Nah itu tipsnya, soalnya ibu dulu waktu ibu semester 1 kayak kalian juga cara ngafalinnya gitu, dikasih tips sama dosennya tuh biar cepet hafal, dipakai ketika sholat. Jadi ketika sholat tuh jangan bacaannya kulhu semua. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, atau yang lebih pendek lagi Al-Kautsar, biar cepet sholatnya ya kayak ibu. Kalau lagi ngafalin surat yang kalian hafal dibaca ketika sholat biar cepet hafalnya gitu tipsnya ya. Mungkin itu aja, udah 40 berapa menit,
Wah, udah mau 1 jam 45 menit. Nggak terasa ya, ternyata ibu ngomong terus selama 45 menit. Cukup sekian pertemuan kita di semester 1 ini. Mohon maaf apabila selama 1 semester ibu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, VN kalian ibu koreksinya lama. Terima kasih banyak sudah menjadi mahasiswa yang baik. Terima kasih sudah menjadi mahasiswa yang nurut. Kalau ibu suruh bikin VN kalian bikin, ibu suruh ngerjain tugas kalian ngerjain tugas, ibu suruh absen online kalian absen online. Terima kasih banyak sudah menjadi mahasiswa yang baik ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat. Pokoknya ini tuh semester yang wow banget ya, kita belum pernah ketemu langsung ya. Ibu belum tahu muka-muka kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mudah-mudahan di semester 2 kalian udah pada lulus semua ya. Tinggal dipoles sedikit lagi biar nilainya makin bagus gitu. Oh ya, ujiannya nanti nggak sama ibu ya. Jadi nggak usah grogi. Nggak, udah pada jinak kok. nggak ada yang galak dosen PPT gitu, nggak ada. Semuanya baik ya. Semuanya baik kalau ke anaknya. Kalau ke bukan anaknya, ya tetap baik juga. Yang uji bukan ibu. Kalau ibu ngujinya kelas lain, kalian diuji sama dosen lain. Gitu ya. Mudah-mudahan sukses ujiannya. Jangan lupa berdoa. Semoga lulus semua di semester 1 dengan nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.